Sebelumnya ini ada seperti apa pertemuan atau seminar atau informasi yang dibuat secara artinya diskusi begitu dengan masyarakat atau generasi muda terkait kegiatan ini? Iya, kami cuma sampaikan lewat talk show saja ya, talk show seperti yang kami siang hari ini kami sedang talk show di Jubi TV. Seperti itu juga yang pernah kami lakukan di Radio Kenambayumbai di Sentani. Jadi informasi ini melalui media semua ya? Iya, kami sampaikan lewat media dan juga lewat stiker-stiker yang dibagikan kepada anak-anak sekolah seperti itu. Jadi informasi ini kami sampaikan lewat media seperti Radio Kenambayumbai, Radio RRI Jayapura, TVRI Jayapura, radio DC Form FM Entrop. Sekarang siang ini kami berada di Jubi TV seperti itu. Ibu, jadi siap. Ketika kegiatan ini berlangsung, lalu kontestan ini mereka ada ya di tempat karantina. Iya. Tidak maksud saya ketika mereka mengikuti ini, terus hasilnya kita lihat di sana ada Yao, Enggo. Iya. Nah, ini apa perasaan ketika lihat itu di sana? Perasaan sebagai penggagas sangat senang sekali ketika kita bisa menghasilkan 10 putra dan 10 putri cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari Kabupaten Jayapura untuk membantu pemerintah ya. Apalagi itu Yao dan Enggo ya? Apalagi itu Yao dan Enggo. Jadi Yao dan Enggo ini hanya sebuah ikon. Entah itu dia orang Grimbe yang akan jadi pemenang dan juga dari Doto, dari kalau seperti Grimbe itu Dem dan Debi dan Dem dan Debi ya. Seperti Doto itu ya Doto, Tanah Merah itu Doto ya. Seperti dari Raffi Nirara itu Doto seperti itu. Dan juga dari Sentani, Yao dan Enggo seperti itu. Jadi kita tidak jadi ini khusus untuk semua suku kaula muda yang ada di Kabupaten Jayapura seperti itu. Ketika kami menghasilkan 10 putra dan 10 putri merupakan suatu kebanggaan buat kami panitia karena lewat ajang ini kami sudah bisa membantu panitia Kongres Aliansi Masyarakat Adat untuk mereka ini akan diambil untuk sebagai penerima tamu dalam acara-acara penerima tamu, melayani tamu-tamu yang ada dari sekitar ada hampir 10.000 ya yang akan datang di Kabupaten Jayapura. Dan itu yang kami akan setelah kami 20 besar putra 10 dan putri 10 ini setelah mereka sudah juara dalam kontes pemilihan putra-putri pariwisata ini kami langsung serahkan kepada panitia untuk siap dipakai dalam kongres itu ya? Acara Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang akan digelar pada bulan Oktober nanti dan juga dengan Festival Danau Sentani. Yeah. Dan ajang ini pemilihan putra-putri pariwisata ini juga akan di launching pada bulan Oktober nanti. Untuk event ini akan dilaksanakan setiap tahun dan dari Dinas Pariwisata akan menganggarkan itu dari Dinas Pariwisata dan juga ini penyampaian dari Pak Bupati bahwa event ini jangan hanya di tahun ini saja, kalau bisa harus berkelanjutan. Berarti setiap tahun. Jadi program rutin ya? Iya, jadi setiap tahun tetap akan digelar pada tanggal dan bulan yang sama. Seperti itu. Jadi pendaftaran mulai dari 20 Mei sampai dengan 15 Juni. Dan acara yang sama seperti tahun ini itu yang akan digelar setiap tahun. Tahun depan juga begitu ya? Iya, seperti itu. Karena bisa menganggarkan event ini dan akan ditetapkan pada acara launching nanti digelar pada bulan Oktober bersama dengan Festival Danau Sentani seperti itu. Ibu, ini nanti banyak kita ya, karena rata-rata sekolah usia 16 sampai 25 tahun. Jadi SMA, mahasiswa dan umum. Umum ya. Yang jelas belum menikah seperti itu. Dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Baik. Jadi artinya ada generasi kita, generasi muda yang akan berkompetisi di sana. Kita kembali ke ini urusan UMKM. Nah, dari saya berharap karena ini kolaborasi yang luar biasa antara panitia pemilihan Putri Yao Enggo dengan UMKM Kabupaten Jayapura. Ya mereka ini seperti yang tadi sudah jelaskan Ibu Ketua, mereka akan mempromosikan bukan hanya budaya, tapi produk-produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM masyarakat adat seperti itu. Jadi yang akan mempromosikan produk-produk
dari masyarakat, ya mereka juga begitu. Apa konsepnya ini? Bagaimana? Bagaimana konsepnya untuk promosi itu? Dari 20 hasil finalis ini. Ya, Nah, konsepnya apa? ya diharapkan mereka bisa menjadi ikon-ikon dari setiap produk-produk dari masyarakat asli seperti itu. Ini kan syarat-syarat yang harus ada untuk satu usaha itu bisa diterima oleh pasar seperti itu. Nah, ini yang kita sedang berpikir bersama-sama pemerintah daerah untuk mencari solusi bagi kebangkitan ekonomi masyarakat asli begitu. Salah satunya ya harus kita berpikir untuk menyediakan pasar. Apa yang kurang laku di pasar itu apa produk kita? Kenapa sampai produk itu kurang laku? Itu kita harus cari juga masalahnya di mana, ya kan? Nah, kenapa sampai masyarakat kita ini mereka berjuang dengan daya upaya mereka sendiri, tapi untuk masuk pasar kadang terbentur ya. Mereka mau ke toko, misalnya mau titip makanan, kadang bilang, oh maaf tidak bisa begitu. Padahal kan sayang begitu masyarakat asli, pemilik tempat ini yang menjadi persoalan dan perjuangan Secara kami. legal diurus tidak? Artinya dia punya surat izin, ada surat izin resmi dari BPOM. Iya, ini yang misalnya. perlu kita sosialisasikan terus bagi kita punya masyarakat asli. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada syarat-syarat yang membuat produk-produk dari UMKM masyarakat asli kita ini bisa masuk pasar. Untuk itu kita tidak bisa semudah membalikan telapak tangan, butuh sosialisasi yang selalu kami coba sampaikan persiapannya seperti apa, kemasannya supaya bisa diterima oleh pasar. Ini kita perlu persiapkan seperti itu. Terus mungkin rumah produksi mereka harus bersih, higienis untuk menghasilkan makanan yang misalnya makanan ya harus sehat dan bisa diterima oleh konsumen seperti itu, dan itu syarat-syarat yang diminta oleh pasar. Nah, tanpa itu masyarakat asli ini mereka akan begitu saja terus, tidak ada peningkatan. Jadi saya pikir ini ya, kita punya perjuangan ini tidak selesai, berjalan terus. Salah satunya ya lewat pameran UMKM ini kita coba hadirkan mereka dari setiap kampung-kampung untuk kita lihat mereka bawa dan masalahnya, kendalanya di mana. Coba kita berpikir bersama-sama untuk mencari solusi bagi mereka. Korelasinya apa? Kaitannya apa dengan pemilihan Yau Enggo ini? Ya, ini menjadi harapan saya selaku ketua organisasi perempuan kreatif Kenambai Umbai. Pemilihan ini akan menghasilkan putra-putri yang mampu menjadi ikon dari setiap produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat asli seperti itu. Ada dukungan tidak ya dari pemerintah ini? Tadi kan sulit sekali untuk masuk pasar. Iya. Ini artinya ketika dua event besar ini, artinya satu event besar ini dari pemilihan putra-putri, lalu ada kongres masyarakat adat. Iya. Ya kita berharap dari produk-produk ini bisa Iya, harus terjual lah begitu ya, Iya. katakan begitu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan buat mereka sendiri. Betul. Nah, ini dukungan pemerintah sejauh ini seperti apa? Ya, dukungan pemerintah melalui Dinas Apresiasi untuk Bapak Bupati, melalui Dinas Perindak dan Dinas Perindak dan Koperasi UMKM Iya, ya, itu masing-masing ya. Iya. Ya, Dinas Perindak dan Dinas Koperasi UMKM. Ya, sudah banyak yang mereka lakukan. Pembinaan, difasilitasi dengan alat-alat dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Kami saya bicara dalam skop saya sebagai ketua organisasi saja. Saya hanya mencoba bermitra bersama pemerintah untuk mendampingi, memberikan motivasi, mencari solusi masuk ini. Tuh. Kita hanya mendampingi individu yang ada di Kabupaten Jayapura supaya menghasilkan produk siap masuk pasar seperti itu. Baik, Ibu C, artinya di
sebagai masyarakat secara aktif ini khusus mereka usaha yang UMKM ini. Iya. Nah, panitia sendiri seperti apa? Artinya tidak sekedar pemilihan, tapi juga ada produk-produk yang harus sebenarnya juga bisa laku atau diminati. Iya, baik, terima kasih. Kami dari pihak ini melibatkan UMKM, yaitu perempuan kreatif dan pemuda kreatif untuk hadir dalam ajang untuk masuk dalam acara pra-event ya, nanti 3 hari tanggal 23, 24, dan 25. Itu 3 hari yang kami persiapkan untuk UMKM. Transportasinya juga kami siap ya, untuk pulang pergi transfernya kami siap, tenda-tenda juga kami siap. Mereka cuma datang untuk pameran atau pasar rakyat ya, seperti itu, untuk menampilkan semua hasil-hasil produk dari mereka, yaitu hasil-hasil kerajinan mereka seperti sagu yang makanan, ibu, sabun, dan juga berbagai macam produk yang akan hadir dari Kabupaten Jayapura dalam ajang ini pameran UMKM pada tanggal 23 nanti. Kita mengambil melibatkan pemuda dan perempuan kreatif ini supaya mereka yang mereka selama ini usaha mereka ini kan kebanyakan belum dipasarkan ya. Bagaimana kita mengangkat produk-produk mereka ini lewat UMKM ini, lewat pameran 3 hari yang akan kami laksanakan ini. Lewat pameran ini kita bisa mengangkat semua produk-produk yang selama ini mereka kerja mungkin di rumah yang tidak pernah terlihat oleh siapapun, yang pemerintah mungkin belum tahu, ada yang pasti pemerintah belum tahu, dan juga seluruh masyarakat juga belum tahu tentang hasil karya mereka sendiri. Itu yang kami sengaja, bukan kami sengaja ya, kami undang mereka datang ikut dalam ajang ini atau pameran ini untuk menampilkan semua produk mereka agar diketahui oleh semua publik. Dan ini sudah bagian dari menambah pertumbuhan ekonomi di dalam keluarga mereka, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura lewat ajang ini. Jadi katakanlah pemilihan putra-putri pariwisata ini tidak sebatas hanya cuman pemilihan itu, tapi juga ada pameran ya UMKM dan pengembangan ekonomi masyarakat juga di sana. Iya, ini kan pemilihan putra-putri pariwisata ini kan khusus untuk kaula muda ya, khusus muda-mudi. Tapi bagaimana supaya jangan cuma untuk muda-mudi, tapi kami mengambil satu gebrakan baru dalam ajang ini, yaitu mengundang pemuda kreatif dan juga mama-mama kreatif di dalam semua hasil karya mereka yang mereka selama ini buat yang tidak pernah mungkin diangkat. Ada lewat ajang ini supaya nanti putri-putri ini juga mereka bisa membantu mempromosikan semua itu lewat TV, lewat radio, lewat iklan-iklan, baik surat kabar dan lain sebagainya. Ini menjadi satu promosi awal dari ajang ini. Jadi 20 finalis ini juga mereka akan mempelajari juga tentang produk yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, kami sengaja mengundang UMKM ini supaya dipelajari oleh 20 finalis ini. Ini memberikan informasi. Supaya mereka bisa mempelajari semua produk yang akan dipamerkan dalam pameran UMKM ini. 20 finalis ini akan belajar itu semua dan mereka akan mempromosikan itu keluar tentang produk-produk atau hasil kreatif yang ada di Kabupaten Jayapura. Bukan saja pariwisata tapi juga makanan dari hasil karya mereka sendiri, seperti dari sagu mereka buat kue, seperti macam tadi saya sampaikan itu dari sagu mereka buat kue dan juga kulit kayu dijadikan gaun seperti itu. Dari pinang bisa dijadikan sabun seperti itu. Mereka ini yang akan mempromosikan semua hasil UMKM yang ada di Kabupaten Jayapura ke semua media maupun bisa sampai keluar Papua seperti itu. Jadi ini kita sengaja melibatkan itu juga, melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Jayapura itu supaya dipelajari oleh ke-20 finalis ini. Jadi mereka bukan saja mempromosi budaya dan pariwisata tapi juga mempromosi tentang UMKM yang ada di Kabupaten Jayapura. Produk-produk ya. Produk yang ada di Kabupaten Jayapura itu tujuan kami seperti itu. Ibu Esther, apa harapan Anda? Ya, harapan saya dalam rangka Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Festival Danau Sentani yang diawali dengan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Riau Enggo 2022 ini, harapan saya selaku koordinator UMKM yang ditunjuk oleh panitia dan juga selaku ketua organisasi perempuan kreatif
Harapan saya mewakili kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Jayapura, yang ada di kampung-kampung, mereka bisa dilibatkan di dalam event besar yang akan ada di Kabupaten Jayapura ini. Itu harapan saya kepada pemerintah daerah untuk bisa melibatkan mereka semua, sehingga mereka juga bisa merasakan dampak dari hadirnya event-event besar ini di Kabupaten Jayapura. Jangan mereka hanya jadi penonton, itu harapan besar saya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Uci. Baik, harapan saya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Putra-Putri Pariwisata untuk Kabupaten Jayapura kepada seluruh putri yang sudah mendaftarkan diri agar dapat mempersiapkan diri tes interview yang akan pada dengan hadir di Kabupaten Jayapura ini dapat mempromosi budaya dan pariwisata dan juga ada di Kabupaten Jayapura untuk lebih di dunia luar lagi. Terima kasih. Baik, ya artinya bahwa dari kegiatan pemilihan putra-putri ini juga di dalamnya pamer UMKM ya. Siap. Ya, kita berharap bahwa selain peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, tetapi juga ada peningkatan potensi pariwisata budaya di Kabupaten Jayapura yang lebih baik. Iya. Baik pemirsa Jubi TV, demikian diskusi kita di hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, Ibu Ketua Panitia dan juga Koordinator Royal. Terima kasih. Dan yang masih tetap setia di jalur media sosial kita Facebook. Terima kasih juga untuk kebersamaan kita beberapa waktu ini. Nanti kita jumpa lagi dalam diskusi-diskusi yang menarik dan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Terima kasih, saya Ngelwali, selamat siang. Selamat siang. Siang. Mantap.